Momen penentuan bagi ISS di Timur Tengah, kekuatan atau sikap mengalah. Inilah Timur Tengah versi kita. Khalid Abu Tomei. Inilah Timur Tengah versi kita. Dan saya pikir Amerika Serikat sebaiknya menonton program ini karena memang ada pertanyaan. Siapa yang menjadi pihak terkuat di Timur Tengah? Dulu Amerika Serikat, sekarang Israel. Jelas, dunia Arab dan rezim Iran sekarang jauh lebih menghormati Israel, bahkan takut pada Israel. Tapi Amerika Serikat lain ceritanya. Tiba-tiba saja kita punya perjanjian Mekah antara Pakistan, Turki, dan Arab Saudi di satu sisi. Kita juga punya semacam rencana Gaza dari Dewan Perdamaian yang sangat menguntungkan Hamas sebagai bagian dari jihad politik dan diam-diam yang sedang berlangsung. Dan rakyat Iran, seperti yang dilaporkan kepada saya hari ini dari orang-orang di dalam Iran, telah kehilangan kepercayaan pada kekuatan yang ditunjukkan Presiden Trump sampai beberapa bulan terakhir. Dan apa arti semua ini bagi kita? Ini memberitahu kita bahwa AS sedang kehilangan kredibilitas di mata orang Arab dan Muslim, serta banyak orang di Timur Tengah. Dan mengapa itu terjadi? Karena orang-orang melihat bahwa Amerika Serikat tidak menang. Kami terus menyebutkan dalam program kami tentang perlunya kemenangan total. Dan jika Anda tidak menang, Anda kalah. Tidak ada jalan tengah. Tidak. Itu harus mutlak. Dan orang Arab dan Muslim, mereka melihat Amerika, mereka melihat omongan keras dari Trump. Tapi mereka tidak melihat tindakan nyata apapun. Mereka mendengar pembicaraan tentang menggulingkan rezim Iran, tapi rezim Iran masih ada di sana. Mereka melihat pernyataan yang saling bertentangan dari Trump dan pemerintahan Amerika Serikat, dan orang-orang jadi tidak yakin. Jadi, apa yang dikatakan oleh orang Arab dan Muslim sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mempercayakan keamanan kita kepada Amerika Serikat misalnya. Bagaimana kita bisa percaya pada kemitraan itu. Dan bagaimana kita bisa mengandalkan orang Amerika. Inilah perasaan yang tersebar luas di kalangan orang Arab dan Muslim. Dan menurut saya, sayangnya orang Amerika masih belum memahaminya. Mereka tidak melihat pesan-pesan yang keluar dari dunia Arab dan Muslim. Dan itu sangat penting. Perjanjian Mekah yang baru saja Anda sebutkan, yaitu kesepakatan atau perjanjian pertahanan bersama Mekah, juga mengirimkan pesan itu. Sebenarnya, ini adalah 3 negara Islam. Negara-negara yang sangat penting yang pada dasarnya sedang memberitahu orang-orang Amerika, kami sedang mencari alternatif. Kami tidak percaya lagi pada kalian. Kami tidak bisa mengandalkan kalian untuk keamanan kami. Dan ini adalah pesan yang, sangat kuat. Saya bahkan terkejut bahwa hal ini tidak memicu kekhawatiran di Washington dan ibu kota Eropa lainnya. Ada Arab Saudi, negara yang sangat kuat dan kaya dengan banyak sumber daya. Lalu ada Turki dengan industri militer yang maju, dengan tentara yang besar dan anggota NATO. Lalu Anda memiliki Pakistan dengan senjata nuklir. Sebuah negara mayoritas Muslim dengan senjata nuklir. Maksud saya, kombinasi ini, aliansi ini, seharusnya membuat banyak orang khawatir. Dan saya tidak melihat orang-orang di Barat, Anda tahu, tersadar dan berkata, ya Tuhan, apa yang sedang terjadi di sini? Pada satu tahap, itu disebut sebagai NATO Islam. Dan semua, mari kita berhenti bermain kata-kata. Yang penting di sini bukanlah terminologinya. Yang penting adalah simbolismenya. Dan ini sangat penting. Simbol sangat penting di Timur Tengah. Ini adalah sesuatu yang tidak dipahami orang. Orang Arab dan Muslim untuk pertama kalinya bersatu dan mengatakan bahwa kami tidak lagi mempercayai Amerika. Ini adalah aliansi paling substansial jika boleh dibilang. Atau fakta sejak Republik Arab bersatu pada tahun 1962 antara Suriah dan Mesir. Saat itu Anda tahu, hanya sementara, tidak terlalu lama. Mungkin hanya sekitar 2 tahun saja, benar? Ya. Dan di sini Anda tahu, di sini Anda punya fakta yang jauh lebih besar dan pesan untuk Amerika. Dalam arti bahwa seorang Saudi berkata, jika Anda tidak ingin memberi kami kemampuan nuklir sipil, kami akan bermitra dengan kekuatan nuklir terkemuka. Dan di sisi lain, mereka juga mencerminkan semacam ketakutan terhadap rezim Iran.
Pesannya adalah mereka percaya bahwa rezim Iran sedang menang melawan Amerika Serikat dalam perang asimetris mereka. Dan memang begitu. Maksud saya, sungguh mengejutkan betapa cepatnya para pemimpin Republik Islam telah pada dasarnya kembali bersemangat, pulih. Kita tahu mereka masih memiliki penyimpanan nuklir menurut apa yang kita baca di Suriah, atau mereka pernah memilikinya di Suriah. Mereka memang memilikinya di Irak di antara pasukan mobilisasi rakyat. Mereka punya proksi yang sudah siap. Hizbullah bertempur dengan kekuatan penuh, dan Israel juga bertempur dengan kekuatan penuh di Lebanon. Dan di Gaza, kita memiliki situasi yang benar-benar, saya sebut pembekuan total, di mana Israel berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan sejak 7 Oktober. Tapi di sisi lain, Hamas masih tetap ada dan aktif. Dan kesepakatan implementasi 15 poin yang sekarang telah dibentuk oleh Dewan Perdamaian di bawah Duta Besar Vladanov benar-benar itu tidak akan berhasil. Pada dasarnya itu memberi kekuatan kepada Hamas untuk mengintegrasikan diri mereka ke dalam pasukan keamanan yang baru. Mereka pada dasarnya memegang kunci ke ruang penyimpanan di mana semua senjata yang disebut telah dinonaktifkan itu akan disimpan. Dan mereka juga tetap boleh menyimpan senjata pribadi mereka, yang berarti AK. Kamu tahu, AK? Apa itu AK-37? AK-47. AK-47. AK-47 itu? Iya, apa yang sudah kita lakukan? Lalu pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah sebagai berikut. Bagaimana kita bisa berpindah dari demilitarisasi penuh Gaza pada September 2025 sesuai dengan rencana Trump ke penyimpanan senjata pada awal Agustus sesuai dengan peta jalan 15 poin? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dan ke pasukan Arab yang akan mencakup banyak orang dari pasukan keamanan Palestina di tepi barat, yakni Yudea dan Samaria. Ya, maksud saya sekali lagi, pemerintah atau komite teknokrat yang saat ini berada di Kairo adalah otoritas Palestina dengan nama yang berbeda. Bagian yang menyedihkan adalah kita belum belajar dari kesalahan di masa lalu. Otoritas Palestina adalah PLO. Mari kita berhenti bermain-main dengan nama. Mari kita berhenti memberi label baru. Pemerintah teknokrat adalah PLO dan Otoritas Palestina. Sebagian besar anggotanya adalah loyalis Fatah. Mereka adalah loyalis Abu Mazen. Jika Tuan Vladimir dan Presiden Trump berpikir bahwa pemerintah teknokrat setelah menerima senjata akan mampu mencegah Hamas atau Jihad Islam menyerbu gudang dan mengambil kembali senjata tersebut. Mereka hidup dalam ilusi. Tidak ada yang bisa menghentikan Hamas. Tidak ada yang bisa menghentikan Jihad Islam Palestina untuk kembali mendapatkan senjata-senjata itu. Berita paling absurd yang saya dengar baru-baru ini, dan saya harap itu tidak benar omong-omong, adalah ini. Ada usulan untuk menawarkan ribuan dolar kepada setiap anggota Hamas yang menyerahkan senjatanya. Tidak, maaf. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah Anda mencoba membeli senjata-senjata ini dari Hamas? Mereka akan mengambil senjata itu dan kemudian mereka akan pergi membeli senjata yang lebih baru dan lebih canggih dengan uangnya. Mengapa Anda bernegosiasi dengan orang-orang ini tentang membeli senjata dan mungkin Anda akan menyimpan senjata Anda di sini? Dan mungkin kita akan memetakan terowongan-terowongan itu dan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Apakah kamu lupa apa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023? Hamas membawa bencana bukan hanya untuk Israel. Mereka membawa bencana bagi seluruh penduduk jalur Gaza, di mana orang-orang masih menderita. Sebagian besar orang yang tinggal di sebagian besar wilayah Gaza masih hidup di tenda-tenda. Dan apa yang kita lihat sekarang, meskipun belum lebih dari 9 atau 10 bulan setelah Trump mengumumkan rencana perdamaiannya, kita melihat bahwa Hamas kehilangan wilayah. Wilayah yang mereka kuasai menyusut. Tetapi mereka masih menguasai lebih dari 90% populasi Palestina. Dan mereka masih menjadi pemerintah de facto di Gaza. Jadi, apa yang sudah Anda capai?
Kemana kita akan menuju? Maksud saya melihat sebuah peta jalan. Peta jalan menuju kemana? Peta jalan untuk membeli senapan AK-47 Kalashnikov milik Hamas. Peta jalan untuk menyimpan senjata? Apa maksudmu menyimpan? Dan siapa yang akan berjaga dan mencegah apa yang kamu tahu? Agar Hamas dan jihad Islam tidak mengambilnya lagi. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Saya rasa tidak ada yang punya jawabannya. Tapi saya bisa katakan, di dunia Arab dan Muslim, ini dianggap sebagai kegagalan. Pertama-tama, kita sudah hampir 3 tahun setelah 7 Oktober. Dan Hamas masih berkuasa. Itu adalah kemenangan bagi Hamas. Peta jalan itu adalah pencapaian politik bagi Hamas, omong-omong, yang baru-baru ini diterbitkan oleh Dewan Perdamaian. Hal yang sama juga berlaku untuk Hizbullah. Hizbullah masih ada di sana. Dan semua pembicaraan tentang, Anda tahu, melucuti senjata Hizbullah, dan mungkin kita akan punya program percontohan di sini. Dan dalam keyakinan itu, oke, perjanjian itu ditandatangani antara pemerintah Israel dan pemerintah Lebanon. Seolah-olah, Anda tahu, Israel punya masalah dengan pemerintah Lebanon dan Presiden Lebanon. Masalahnya adalah Hizbullah. Dan Hizbullah seperti Hamas masih berkuasa. Mereka masih beroperasi. Baru kemarin mereka melukai 3 tentara Israel hingga parah. Jika Anda melihat seluruh situasinya, Anda akan melihat bahwa baik Amerika maupun Israel, tidak ada yang menang. Semua front ini terbuka. Dan inilah pesan yang diserap oleh orang Arab dan Muslim, bahwa Amerika dan Israel tidak mampu meraih kemenangan apapun. Dan ini sangat buruk. Dan sebenarnya, mereka telah menurunkan kemampuan rezim Iran, tapi itu tidak penting jika persepsinya juga tidak ada. Dan di sini, persepsi dan kenyataan sangat jauh berbeda satu sama lain. Hal itu benar-benar membangkitkan rasa ingin tahu, dan saya bahkan akan mengatakan ketakutan Timur Tengah terhadap rezim dan kelompok-kelompok proksinya, yang semuanya sudah ada di tempatnya. Di dunia Arab dan Muslim, orang-orang kemudian bertanya, bagaimana kita bisa beralih dari menghentikan program nuklir Iran dan program rudal balistiknya ke perundingan soal pembukaan kembali Selat Hormuz? Iya. Saya tidak melihat pemerintahan Trump membicarakan senjata nuklir lagi. Saya juga tidak melihat mereka membicarakan program rudal balistik. Sekarang semuanya tentang Hormuz. Dan ini dianggap sebagai tanda buruk, tanda kelemahan dari pihak Amerika, bahwa Trump sedang berusaha mengamankan atau menunjukkan semacam kemenangan atau pencapaian. Kamu gagal dengan program nuklir, kamu gagal dengan rudal balistik, kamu gagal dalam menggulingkan rezim Iran. Jadi kamu perlu menunjukkan kepada publik semacam pencapaian. Dan di mata Trump dan orang barat lainnya, saya tidak tahu, atau para pengikutnya, pembukaan kembali Selat Hormuz adalah pencapaian besar. Dan ini adalah sesuatu yang, seperti yang saya katakan, ini mengirimkan pesan yang salah. Rezim Iran menjadikannya seolah-olah itu adalah pencapaian Amerika. Karena sebelum perang, selat itu memang sudah terbuka. Sekarang kenapa selat itu tetap terbuka? Karena Republik Islam takut jika mereka menutupnya, mereka akan dihancurkan oleh Amerika atau Israel. Lalu mereka menyadari bahwa itu menjadi titik lemah. Atau titik lemah dari rakyat Amerika. Karena Trump menjadikannya isu tentang harga minyak dan harga bensin, inflasi, harga makanan dunia, dan harga energi. Dan rezim Iran berkata, tunggu sebentar. Kita benar-benar punya kartu joker di sini. Karena kita bisa mengubah perang militer menjadi perang ekonomi. Dan ada pernyataan dari Wakil Presiden Vance di mana dia mengatakan bahwa ini adalah prioritas utama, yaitu harga minyak dan produksi minyak. Dan yang kedua adalah program nuklir Iran. Jadi ini sebenarnya mengonfirmasi apa yang baru saja Anda katakan. Jadi, dan Trump sendiri mengatakan bahwa akan menjadi hal yang mengerikan jika terjadi, Anda tahu, depresi dunia seperti tahun 1933. Itu, maksud saya, pesan-pesan seperti ini yang disampaikan kepada rezim Iran adalah racun bagi Amerika Serikat.
Dan sepertinya kita sudah membahas ini sebelumnya, bahwa Amerika Serikat masih berperang seolah ini perang 6 Oktober. Yang artinya mereka percaya bahwa jika mereka menghantam Iran cukup keras, maka Iran akan kembali ke meja perundingan dan mengalah. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Mereka kembali ke meja perundingan dan mereka mencoba mempermainkan Amerika. Mereka menunda, mereka berbohong, mereka melakukan sabotase, mereka menipu. Dan Trump telah menyampaikan pengamatan tersebut. Namun pada saat yang sama, rezim teroris ini yang dipimpin oleh Republik Islam ingin membelenggu Amerika dalam wacana diplomatik mereka sendiri. Dan tahukah Anda apa yang saya dengar dari para analis politik Arab yang mengatakan bahwa Anda tahu strategi rezim Iran, Hizbullah, dan proksi-proksinya, Hizbullah, Hamas, dan Houthi, adalah untuk menunggu. Karena mereka tahu bahwa, Anda tahu, cepat atau lambat, Trump akan pergi. Jadi mereka mereka berharap bisa bertahan lebih lama dari pemerintahan Trump. Dan Anda tahu, begitu Trump pergi, selesai. Jadi mereka akan bertahan 1,5 tahun lagi, 2 tahun lagi, dan kemudian Anda tahu, kita akan kembali ke titik awal. Mereka tahu bahwa Trump tidak akan ada selamanya. Mereka tahu bahwa pemerintahan lain bisa datang dan kebijakannya akan berubah. Dan itulah yang mereka pertaruhkan. Dan menurut sebagian besar analis politik Arab di dunia Arab. Dan saya pikir kita sedang berada dalam keadaan stagnasi saat ini. Ini seperti membeku. Maksud saya, tidak ada yang benar-benar tahu kemana kita akan pergi. Rezim Iran masih utuh. Oke, mereka, Anda tahu, kemampuan militer mereka telah sangat dilemahkan. Hamas telah dilemahkan. Hizbullah juga telah dilemahkan. Tapi mereka masih ada. Mereka sedang mempersenjatai kembali, merekrut dan berkonsolidasi kembali. Dan hanya Tuhan yang tahu apa yang sedang mereka rencanakan untuk kita. Dan orang-orang ini sangat sabar. Ingat, kita selalu bilang kalau saja Barat punya kesabaran seperti yang dimiliki oleh Muslim, kita pasti akan berada dalam situasi yang jauh lebih baik. Tapi umat Muslim adalah orang-orang yang sangat sabar. Dan apakah Anda akan mengatakan Muslim atau Anda akan mengatakan Arab? Kita bisa memiliki perbedaan. Keduanya, Muslim dan Arab. Maksud saya, mereka, Anda tahu, ayat dari Al-Quran Anda tahu, Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan bagi mereka, Anda tahu, mereka mengukur waktu bukan dengan tahun, tapi bisa dengan dekade, abad. Jadi tidak ada yang terburu-buru di dunia Arab dan Muslim. Mereka tahu bahwa selama Allah ada di pihakmu, maka Anda tahu. Kamu tidak perlu terburu-buru. Al-ajal minasyaitan, kata mereka. Tergesa-gesa adalah perbuatan setan. Jangan terburu-buru. Bersabarlah. Lihat, masalah dalam budaya politik Amerika adalah kadang-kadang sangat sedikit waktu untuk bersabar karena kekuasaan, pengaruh, dan legitimasi Anda ditentukan oleh rakyat. Itu ditentukan oleh pemilihan umum. Jadi, Anda sebenarnya tidak punya masalah itu di dunia Arab Muslim karena Anda tidak punya demokrasi. Ya, kita semua tahu itu. Orang Amerika menginginkan solusi dan sekarang juga. Dan mereka berpikir bahwa Dan orang-orang Iran sangat tahu itu. Dan mereka memanfaatkannya sepenuhnya. Dan disitulah antisemitisme muncul. Orang-orang bertanya-tanya mengapa antisemitisme, terutama di Barat, menjadi tidak terkendali. Karena orang Iran, orang Qatar, orang Turki, baik pihak ekstrim Sunni dalam Islam maupun pihak ekstrim Syiah dalam Islam telah menjadikan Israel sebagai masalah pengalih perhatian bagi dunia bebas. Jadi selama mereka bisa menjadikan Israel sebagai kambing hitam, maka mereka berlomba menuju garis akhir nuklir, garis akhir balistik, garis akhir teror, mempertahankan seluruh sistem dan menyalahkan Israel. Dan inilah yang benar-benar sering mereka lakukan. Sejujurnya, orang Yahudi di Barat pun ikut mempercayainya. Bahwa Israel adalah masalahnya. Israel itu yang jahat. Kamu tahu, Israel itu apapun yang mereka katakan, bagian genosida. Mereka melemparkan semua tuduhan sampah. Kamu tahu, sampah. Dan Itu itu benar-benar melekat. besar. ya, kami melihatnya. Kami melihat itu menempel. Kau tahu, sekali lagi, ini kembali ke peperangan persepsi yang terus kamu bicarakan. Semuanya tentang persepsi. Seberapa besar persepsi yang berhasil kamu ciptakan? Seberapa besar pengaruh yang kamu miliki terhadap cara orang berpikir? Dan ini sangat penting. Dan itulah mengapa persepsi di sebagian besar dunia saat ini, dan memang selalu seperti itu di antara banyak orang, adalah bahwa, kamu tahu, di Timur Tengah, ada konflik
Dan dalam konflik ini ada pihak baik melawan pihak jahat. Dan pihak jahatnya tentu saja adalah Israel. Jadi persepsi itu melekat. Bagaimana cara mengubahnya? Itu akan memakan waktu. Itu tidak mudah. Dan kita harus punya sekutu dari luar. Maksudnya memang ada orang-orang di Timur Tengah, di seluruh Timur Tengah, di dunia Arab, di komunitas Druze, komunitas Turkmen, dan komunitas Yazidi. Ada begitu banyak, maksud saya entah ada 100 atau 150 juta orang minoritas di Timur Tengah. Dan di Barat ada 700 juta orang Kristen evangelis. Banyak di antara mereka yang secara terbuka berpihak pada Israel. Tapi itu benar-benar membutuhkan, saya rasa, perluasan serangan balasan terhadap pihak-pihak jahat, jika boleh saya katakan, untuk mencoba membongkar rezim Iran, dan pihak Turki, Qatar. Sangat penting untuk melibatkan sekutu lain untuk melakukan itu, dan tidak hanya membiarkan Israel selalu membela dirinya sendiri. Dan sangat penting untuk mendatangi Presiden Trump dan bertanya kepadanya, mengapa Anda berbisnis dengan Qatar, dengan sponsor utama Ikhwanul Muslimin? Dan mengapa Anda berpihak pada Presiden Erdogan, yang menurut saya baru beberapa hari lalu mengatakan sesuatu tentang Zionisme? Itu salah satu ancaman terbesar. Atau, semua pernyataan ini, semua retorika anti-Israel yang berapi-api ini sangat buruk. Dan kita melihat peningkatan ketegangan dalam hubungan antara Israel dan Turki sebagai akibat dari kebijakan bermusuhan Turki ini. Dan Anda tahu, saya pikir pemerintahan Trump bisa berperan atau Presiden Trump sendiri. Tapi kita tidak melihat adanya upaya untuk menekan para penguasa Qatar atau Erdogan agar melunakkan kebijakan mereka. Anda tahu, kami tidak meminta agar Qatar dan Turki bangun di pagi hari lalu menjadi pro-Israel, tapi kami meminta mereka untuk menurunkan intensitasnya, yang sangat penting. Jadi Trump memandang 3 November sebagai fokus utamanya saat ini. Saya pikir apapun menurutnya yang bisa mengguncang hal itu, Anda tahu yang bisa mengguncang kemungkinan memenangkan pemilu paruh waktu baik di Dewan Perwakilan Rakyat maupun di Senat. Anda tahu, Trump telah memiliki pertimbangan internal domestik sendiri, yang saya pahami omong-omong. Tapi ketika berbicara tentang kebijakan luar negeri, Anda harus sangat berhati-hati. Sangat benar. Jadi apakah ada cara untuk membalikan ini sekarang? Satu-satunya cara untuk membalikan keadaan kita sekarang, yang Anda tahu ini pertengahan Agustus, kita pada dasarnya punya 2,5 bulan lagi menuju pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat. Tampaknya orang-orang Amerika percaya bahwa tekanan ekonomi besar-besaran yang memang sedang mereka gunakan terhadap rezim bisa benar-benar menyebabkan runtuhnya rezim selama mereka tidak mengendurkan tekanannya. Tapi itu harus dikombinasikan dengan tindakan militer yang kuat juga menurut Anda. Ya, saya setuju. Karena di Timur Tengah, di wilayah kita, orang-orang mengagumi atau suka berafiliasi atau berpihak pada pihak yang menang. Jika Anda menunjukkan kelemahan, dan jika Anda tidak memenangkan perang, dan jika Anda tidak menepati janji dan ancaman Anda, maka orang-orang akan menjauh dari Anda. Mereka tidak hanya melihat Anda lemah, tetapi mereka juga menjauh dari Anda, seperti yang kita lihat pada Perjanjian Mekah, di mana 3 negara Muslim utama memutuskan atau menyimpulkan bahwa Amerika bukanlah mitra yang dapat diandalkan. Kita tidak bisa mengandalkan mereka untuk keamanan, jadi kita akan menempuh jalan sendiri, dan itu sangat buruk. Omong-omong, sulit membayangkan jika Turki diserang bahwa Pakistan dan Saudi akan datang membela mereka. Sulit untuk membayangkan itu. Oke, maksud saya bilang ini terlalu dini, tapi saya bicara soal simbolisme. Simbolisme. Simbol-simbol itu sangat penting. Ada sebuah perjanjian, ada sebuah kesepakatan di sana. Saya percaya kesepakatan itu bertujuan untuk mengirimkan sebuah pesan politik atau peringatan kepada Amerika dan sekutunya, lebih dari sekedar aksi nyata di lapangan. Kita tidak akan melihat aksi langsung. Saya tidak melihat Turki akan segera membela Arab Saudi melawan serangan Houthi misalnya. Dan saya tidak melihat Pakistan mengirim pasukan ke Turki. Itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi yang penting lagi adalah, persepsi. Bagi banyak orang, Anda tahu, di dunia Arab dan Muslim, ini luar biasa.
Setiap tindakan persatuan yang menyatukan orang Arab atau Muslim disambut baik di dunia Arab. Dan ini dianggap sebagai sebuah tanda, sebagai langkah pertama ke arah yang benar. Ini adalah langkah kecil, akan memakan waktu lama, tapi hal-hal seperti ini bisa berkembang. Dan inilah harapan banyak orang di dunia Muslim Arab, bahwa kita baru saja meletakkan batu fondasi untuk kerjasama di masa depan. Ya, benar sekali. Dan memang, seperti yang Anda katakan, ini adalah peringatan bagi Amerika. Gunakan kekuatanmu, gunakan dengan bijak, tapi gunakan dan gunakan secara besar-besaran. Benar sekali. Dan ketika kami membutuhkanmu, kami perlu tahu bahwa kamu ada di sana untuk melindungi kami. Dan ini sangat penting dalam perlindungan itu, bahwa tidak ada jarak antara Israel dan Amerika Serikat, karena dunia Arab melihat Amerika yang kuat, Israel yang kuat, sebagai jangkar yang kuat bagi mereka. Untuk stabilitas regional, berlawanan dengan, kamu tahu, kekuatan yang sedang muncul dan bahkan subversif. Dan bahwa Palestina, mereka melihatnya sebagai kekuatan subversif. Hamas, Houthi, Hizbullah, dan mereka yang ada di Irak. Jadi kamu tahu, kita melihat pernyataan dan deklarasi yang dibuat oleh pemerintah Irak terhadap beberapa pasukan sekutu rezim Iran ini dan juga negara-negara lain. Tapi mereka harus melihat Amerika yang kuat. Dan idealnya, mereka perlu melihat aliansi Amerika-Israel yang kuat. Itulah yang mereka harapkan. Dan ini adalah satu-satunya cara untuk memperluas kesepakatan Abraham jika kamu ingin membujuk atau meyakinkan negara-negara Arab dan Muslim lain untuk bergabung dengan kesepakatan Abraham. Perjanjian Mekah sebenarnya membuat Arab Saudi menjauh dari kesepakatan Abraham. Arab Saudi pada dasarnya mengatakan, tidak, saya tidak ingin bersekutu dengan Israel. Saya lebih memilih Turki dan Pakistan. Ini adalah tamparan bagi pemerintahan Amerika Serikat. Ya, pelajaran hari ini adalah memastikan kita tetap menjadi pihak yang kuat. Dan untuk itu, dibutuhkan penggunaan kekuatan. Ini adalah Timur Tengah. Ini adalah Timur Tengah kita. Dan inilah yang kami lakukan di program kami, menjelaskan tentang Timur Tengah kepada orang-orang yang bukan penduduk Timur Tengah dan orang-orang di luar wilayah yang tidak mengenal budaya Arab, budaya Islam. Ini sangat penting. Perhatikan nuansa, perhatikan apa yang dikatakan, perhatikan simbol-simbol yang sangat penting. Sangat-sangat penting. Dan seperti percakapan ini, setiap minggu juga penting. Hala Devil, untuk semua teman dan kolega saya yang terhormat, saya Dan Diker. Terima kasih telah mengikuti program kami tentang Timur Tengah pada saat penuh drama dan krisis.